Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi perkalian matriks. Operasi perkalian matriks ada dua, yaitu yang pertama, operasi perkalian matriks dengan skalar, dinotasikan dengan K. K itu sebagai skalar ya, kemudian dikalikan dengan matriks. Kemudian yang kedua, operasi perkalian matriks dengan matriks. Berarti nanti matriks dikalikan dengan matriks. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkalian matriks dengan skalar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu skalar, itu sama saja dengan angka, baik bulat atau pecahan, dan dia juga bisa positif atau negatif. Yang kedua, jika matriks dikalikan dengan skalar atau bilangan K, maka hasil perkaliannya juga merupakan matriks. Kemudian yang ketiga, caranya dengan mengalihkan semua angka atau elemen yang berada pada matriks dengan bilangan tersebut. Contoh yang pertama yaitu jika terdapat matriks A berordo 3 kali 2. Ordo 3 kali 2 berarti matriksnya mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Kemudian dikalikan dengan skalar. Skalarnya yaitu 2. Maka 2 dikalikan dengan matriks A sama dengan 2A itu berarti skalar 2 dikalikan dengan semua elemen yang ada di A. Sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 kali 6 hasilnya 12. Berarti hasil perkalian skalar dengan matriks dari 2A sama dengan 2, 8, 4, 10, 6, 12. Ordonya masih sama apabila perkalian skalar dengan matriks masih tetap berordo 3 kali 2. Contoh yang kedua yaitu jika matriks A berordo 3 kali 2. Masih sama ya seperti yang tadi, dikalikan dengan bilangan skalar yaitu setengah. Tadi sudah bilangan bulat, sekarang dikalikan dengan bilangan pecahan. Maka setengah A berarti setengah dikalikan dengan semua elemen pada matriks A. Berarti setengah dikalikan dengan 1 sama dengan setengah. Kemudian setengah dikali 4 sama dengan 2. Setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Setengah dikalikan 5 sama dengan 5/2. Setengah kali 3 sama dengan 3/2. Setengah kali 6 sama dengan 3. Berarti hasil dari perkalian skalar dengan matriks setengah A yaitu setengah 2, 1, 5/2, 3/2, 3. Contoh yang ketiga, jika matriks B itu ordo dari matriks B yaitu 2 kali 3, yang artinya dia mempunyai 2 baris dan kemudian mempunyai 3 kolom. Kemudian dikalikan dengan bilangan skalar.
Kalau di sini bilangan skalarnya yaitu bilangan bulat, kemudian dia bertanda negatif. Maka negatif 5B, maaf maksudnya di sini di tulisannya ini 5B ya. Berarti negatif 5 dikalikan dengan semua elemen yang ada di matriks B. Berarti nanti hasilnya negatif 5 dikalikan dengan 3, hasilnya negatif 15. Negatif 5 dikalikan dengan 2, berarti hasilnya negatif 10. Kemudian negatif 5 dikalikan negatif 5, hasilnya 25. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan 4, hasilnya negatif 20. Negatif 5 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Negatif 5 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya 10. Berarti hasil dari negatif 5 dikalikan dengan matriks B yaitu negatif 15, negatif 10, 25, negatif 20, 0, 10. Diingat kembali ya, kalau positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Atau kebalikannya, negatif dikalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Perkalian matriks dengan skalar dapat dikombinasikan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Syaratnya dilakukan pada matriks dengan ordo yang sama. Berikut sifat-sifat dari perkaliannya. Misalnya, skalar K dikalikan dengan matriks A ditambah matriks B. Berarti sama saja dengan skalar K dikalikan dengan matriks A ditambah skalar K dikalikan dengan matriks B. Kemudian untuk yang pengurangannya, skalar K dikalikan dengan matriks A dikurangi matriks B sama dengan skalar K dikalikan matriks A dikurangi skalar K dikalikan dengan matriks B. Ini contoh dari perkalian skalar dengan matriks yang dikombinasikan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh yang pertama yaitu jika matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2. Ordonya harus sama ya apabila akan ditambahkan atau dijumlahkan ataupun dikurangkan. Misalnya kita diminta untuk menentukan matriks 3 dikalikan dengan A plus B. Maka 3 dikalikan matriks A ditambah matriks B sama dengan 3 dikalikan dengan seluruh elemen matriks A ditambah 3 dikalikan dengan seluruh elemen matriks B. Berarti 3 dikalikan negatif 7, hasilnya negatif 21, dan seterusnya sampai matriks elemen dari A yang terakhir, yaitu 3 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian ditambah 3 dikalikan dengan seluruh elemen matriks dari B, yaitu yang pertama 3 dikalikan dengan 5, hasilnya 15. Dan seterusnya sampai elemen yang terakhir dari matriks B, yaitu 3 dikalikan negatif 6, hasilnya negatif 18. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan antara 3A ditambah dengan 3B. Negatif 21 ditambah 15, hasilnya negatif 6. 24 ditambah 9, hasilnya 33. Sampai yang terakhir yaitu 0 ditambah negatif 18. Berarti hasilnya negatif 18. Berarti hasil dari 3
dikalikan dengan matriks A ditambah matriks B, hasilnya yaitu negatif 6, 33, 6, negatif 18. Berarti nanti ordonya akan tetap sama, mulai dari ordo matriks A, ordo matriks B, dan hasil dari perkalian dan penjumlahan tadi. Kemudian contoh yang kedua, misalnya diketahui matriks K berordo 2 kali 2 dan matriks L berordo 2 kali 2. Ordonya antara matriks K dan matriks L harus sama apabila mau dikurangkan atau dijumlahkan. Kemudian kita diminta untuk menentukan setengah dikalikan matriks K dikurangi matriks L. Maka setengah kali matriks K dikurangi matriks L sama dengan setengah kali matriks K dikurangi setengah kali matriks L. Kita kalikan ya, berarti setengah dikalikan dengan 4. Hasilnya 2. Setengah dikalikan 6, hasilnya 3. Setengah kali 10, 5. Setengah kali 2, hasilnya 1. Dikurangi setengah kali L, berarti setengah dikalikan dengan seluruh elemen matriks L, yaitu setengah kali 5, 5/2, dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu setengah dikalikan dengan negatif 6, hasilnya negatif 3. Kalau sudah dikalikan, kita kurangkan hasil dari perkalian tadi. Berarti 2 dikurangi 5/2, hasilnya yaitu negatif setengah. Kemudian 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 1. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu 1 dikurangi negatif 3. Kalau ada negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka hasil dari setengah dikalikan matriks K dikurangi matriks L yaitu negatif setengah, negatif 1, 3, 4. Ordonya sama ya, antara ordo dari matriks K, ordo dari matriks L, kemudian hasilnya sama semua. Kemudian contoh yang ketiga, jika matriks P berordo 2 kali 2, kemudian matriks Q berordo 2 kali 2, kita diminta untuk menentukan hasil dari 2 dikalikan dengan P ditambah 3 dikalikan dengan Q. Maka kita menentukan 2 dikalikan dengan matriks P terlebih dahulu. Berarti 2 dikalikan dengan seluruh elemen dari matriks P, yaitu 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 2, dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Kemudian ditambah 3Q. 3Q berarti 3 dikalikan dengan seluruh elemen matriks dari Q. Berarti 3 dikalikan dengan 5, sampai yang terakhir yaitu 3 dikalikan dengan 8, yaitu hasilnya 24. Kalau sudah selesai dikalikan, kita akan menjumlahkan 2 matriks yang sudah kita kalikan ya. Berarti nanti 2 ditambah 15, hasilnya 17, 4 ditambah 18, hasilnya 22, sampai pada matriks elemen yang terakhir, yaitu 8 ditambah 24, hasilnya 32. Jadi, hasil dari matriks 2P ditambah 3Q sama dengan 17, 22, 27, 32. Nah, ordonya berarti sama ya, antara matriks P, matriks Q, dan hasil dari 2P ditambah 3Q.
Berarti kesimpulannya, apabila dia perkalian skalar kemudian dimodifikasi dengan penjumlahan dan pengurangan, berarti semua ordonya pasti sama. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, Bu Gusnul mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.